Baik, selamat malam. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Yobel Elroy Doksaribu dengan NIM 231524029. Saya tinggal di Cimahi, Cianjuang, tetap saya berdomisili di Ngamprah. Saya dari kelas 1A dengan prodi D4. Saya memiliki hobi, di antaranya bermain game, ngoding, dan apa itu namanya, melihat perspektif orang terhadap sesuatu, bisa dari video YouTube. Kenapa ketiga hobi itu? Dari yang main game dulu nih. Ya udah jelas lah, main game biar ya nggak capek-capek mikir terus. Yang kedua, ngoding. Kenapa sih seneng ngoding? Ya melatih logika berpikir mungkin. Ya seperti itu kurang lebih. Dan yang terakhir, nonton perspektif orang nih. Serunya ya kadang yang perspektif yang saya pikirkan itu mungkin tidak benar gitu, atau bahkan kedua perspektif itu mungkin nggak benar juga. Ya mungkin segitu ya tentang hobi saya. Dan saya akan menceritakan kenapa saya bisa masuk teknik informatika. Jadi itu awal-awalnya saya mendengar dari guru saya dan teman-teman sekitar saya, kalau ada yang bilang di Polban itu bagus tuh jurusannya katanya. Terutama teknik informatikanya, cari kerjanya gampang, sama ya itu sih yang paling pentingnya, cari kerja gampang sama fasilitas kalau nggak salah dikasih taunya. Ya udah tuh saya tertarik dan saya coba daftar lewat jalur SNMP. Nah di sini lucunya itu, yang harusnya pilihan pertama saya itu ke Unpad malah jadi ke Polban dulu baru Unpad. Jurusannya tetap sama, teknik informatika. Dan setelah nunggu-nunggu, akhirnya saya keterima di Polban ini sebagai teknik informatika D4, dan begitulah sampai sekarang saya di sini. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang MBTI saya, tentang kepribadian saya. Di sini saya memiliki kepribadian mediator, yang kalau secara singkat itu orang yang ngerti perasaan orang lain gitu, sama lebih lebih merasa pendiam gitu. Kalau saya lihat dari websitenya itu, seperti yang kayak bilang tadi, peka terhadap eh, perasaan orang lain dan nggak terbatas pada perasaan katanya, bisa terhadap musik, seni, alam, dan lain-lain tuh. Terus eh, punya empati juga selain bisa ngerti, jadi mereka ngerti gitu kalau orang lagi kayak gini, ya udah jaga-jaga perasaan aja. Tetapi di sini ada kelemahannya, kalau terlalu banyak mikir tentang hal tersebut malah jadi terbebani gitu orangnya, dalam hal ini saya. Dan yang ketiga, mengungkapkan kebenaran mereka. Jadi lebih apa ya orangnya, lebih imajinatif bisa dikatakan tentang perasaan dia sendiri, walaupun untuk kasus saya ya dan tidak, tapi seperti itu. Dan yang terakhir, mencari panggilan hidup. Katanya di sini itu orang yang mediator itu nggak tahu arah, emang benar sih, tetapi punya kreativitas dan idealisme. Kalau kreativitas saya kurang tahu sih, tapi kalau idealisme oke lah, dapat, saya dapat kalau masa ideal. Nah, di sini itu ada yang saya kurang setuju karena emang bukan diri saya gitu. Itu di bagian, sebentar, tidak menghakimi. Justru orang yang ngerti perasaan orang lain itu malah jadi yang menghakimi gitu. Kenapa? Karena ya karena mereka tahu perbandingan A dan B, ya otomatis mereka membandingkan gitu, dan ujung-ujungnya walaupun sengaja atau tidak sengaja menghakimi gitu. Jadi ya sedikit kontradiksi dari situ. Dan saya itu orangnya ya terkadang ya emang suka menghakimi.
Sama tentang empati, ini tergantung orang sih. Kalau semua orang yang mediator empati ya bagus-bagus saja, tapi dalam kasus ini saya empatinya ada, hanya untuk orang-orang tertentu saja gitu. Kenapa orang-orang tertentu? Ya saya ngeliat background gitu. Kalau orang yang emang jahat ya udah, bagaimana lagi. Dah, mungkin segitu saja. Mungkin sedikit tambahan, walaupun seperti itu tapi tetap tetap saya mengerti gitu kenapa mereka melakukan hal tersebut gitu jika mereka jahat. Jadi ya tergantung tergantung orang ya sih kalau masalah judging seperti itu. Dan harapan saya ketika saya di informatika ini, ya saya bisa dapat banyak ilmu dan juga saya bisa ya dapat relasi karena saya ingin merubah hal tersebut. Karena ya kalau dilihat dari kepribadian saya itu kan lebih ke introvert tuh, jadi ya saya ingin mengurangi hal tersebut gitu. Hanya saya nggak mau kebanyakan ngomong juga gitu, lama kelamaan capek. Dan mungkin hal-hal tambahan lainnya itu semoga nama bagus saya dapatnya ya kalau nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Kayak kalau saya introvert jadi orang yang bisa sosial gitu setidaknya. Mungkin segitu saja perkenalan dari saya dan tentang pribadi saya. Terima kasih.